Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih masih selalu hadir menemani channel Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas! Bab 2081. Tang Zichen sedikit bersemangat, sudah agak lama sejak dia meminum pil abadi. Sekarang ranah Tang Zichen adalah tahap tengah dari manusia abadi, dan sekitar setengah dari kultivasinya. Rumput abadi miliaran tahun ini harus memungkinkan Tang Zichen untuk berkultivasi ke belakang tahap tengah manusia abadi setelah dia mengambilnya. Kalau begitu aku akan pergi dan memperbaiki pil untukmu, kata Tuan hari ini Xia. Oke, terima kasih, Guru. Guru hari ini musim panas, segera pergi untuk memurnikan pil dengan kentut. Bagaimana perasaan Tang Zichen? Tuan agak dirugikan sendiri, dia tidak hanya mengambil semua harta miliknya untuk Tang Zichen, tetapi dia juga mengambil inisiatif untuk membuat pil alkimia untuk Tang Zichen, yang sekarang adalah Tuan. Hei, Tuan, pasti karena saya terlalu bersyukur karena saya tidak memilih untuk memuja Grandmaster Green King, jadi Tuan, mengapa Anda begitu kesal? Yunzi dan Yun Meng juga kembali tak lama kemudian. Suami Yunzi, apakah kalian juga pergi ke pintu masuk istana pil abadi untuk menungguku? Ya, tapi kamu masuk ke mobil Nona Xingluo, jadi kami harus kembali sendiri, kata Yunzi dengan suara cengeng. Terlalu banyak orang di sekitarku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yun Meng memandang Tang Zichen dengan mata penuh kekaguman dan memuji, kami sudah lama mendengar reputasimu untuk menyempurnakan 7,8 meter, kakak ipar, kamu luar biasa. Oh, terima kasih, kata Tang Zichen dengan acuh tak acuh. Yun Meng melihat sikap acuh tak acuh Tang Zichen terhadapnya dan sedikit sedih di dalam. Saat ini, di kediaman Raja Hijau, menguasai. Mengapa kamu kembali sendirian, di mana Zhou Mi itu? Bukankah aku menyuruhnya datang ke rumahku segera setelah dia selesai? Apakah dia masih ingin masuk sekolah masterku atau tidak? Tuan, dia. Apa? Kamu tidak membawanya kembali? Tidak, aku menemukannya. Apa? Dan dia ingin aku mengundangnya sendiri. Tidak, dia perlu memikirkannya lagi. Apa yang perlu dipertimbangkan, apakah dia masih ingin menjadi muridku? Raja Hijau tampak sedikit kesal. Tuan mengerti, dia baru saja memuja Tuan musim panas ini sedikit perubahan mendadak dari Tuan. Apa Tuan musim panas ini, bajingan, beri aku sepatu yang bahkan tidak cocok, apa yang harus dia hargai. Katakan pada Zhou Mi, dalam sehari, jika dia tidak datang ke sini, aku tidak akan pernah menganggapnya sebagai seorang murid lagi. Raja Hijau memberikan ultimatum. Ini oke, kalau begitu aku akan pergi dan berbicara dengannya lagi. Tuan Tianxiang terlalu berharga, jadi dia harus melakukan perjalanan lagi ke klan Xing untuk menemukan Tang Zichen. Pada saat ini, seluruh Upper Fellows Yama kontinen berputar di sekitar skor sempurna Tang Zichen, cahaya 7,8 meter, dan penerimaan Raja Hijau atas 3 hal Tang Zichen langsung menjadi selebritas dari Upper Fellows Yama kontinen. Selain itu, kekalahan Tang Zichen sebelumnya atas putra Wu Longquan juga diangkat dan semakin banyak orang memperhatikan Tang Zichen. Tang Zichen sedang berkultivasi, dan Xingluo mengirim pembantunya untuk mengundang Tang Zichen datang. Yunzi tidak puas, bintang Luo ini, mengapa dia terus mengundangmu, dia pasti tidak jatuh cinta padamu juga. Jangan bicara omong kosong, di mana dia menyukaiku, bahkan jika dia menyukaiku, keluarganya tidak menyukaiku. Klan Xing adalah tuan kelas 3 orang terkuat di keluarga mereka, adalah immortal atas tingkat menengah, aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Tang Zichen harus datang ke kediaman Star Luo. Nona Xingluo, apa pesanan Anda? Tuan Tin Xiang. Mengapa Anda ada di sini? Tang Zichen terkejut melihat bahwa Tian Xiang juga ada di Xingluo. Tian Xiang membuka pintu dan berkata, Zhou Mi, tuanku tidak sabar, dia berkata bahwa jika kamu tidak menemuinya dalam sehari, dia tidak akan menerimamu lagi, lebih baik kamu ikut denganku kan sekarang. Tang Zichen tersenyum dingin di dalam hatinya, Tang Zichen tidak pernah ingin memujanya sebagai tuannya, sungguh manusia buatan sendiri.
Tang Zichen berkata, tidak heran Anda ada di sini, ini tentang ini, Nona Tianxiang, di mobil binatang pagi ini, saya telah membuat sikap saya sangat jelas, saya tidak ingin menyembah Raja Hijau sebagai tuan saya, dan tolong kembali dan beritahu Raja Hijau untuk tidak menggangguku lagi. Tianxiang melihat bahwa Tang Zichen mengganggunya dengan berbicara begitu kasar. Maaf, Tuan Tianxiang, tolong maafkan kekasaran saya hanya kesal dengan ini, mungkin di mata Anda itu hal yang baik untuk saya dan saya harus menghargainya, tetapi di mata Tang saya itu tidak menarik. Tetapi, bukankah aku sudah cukup jelas Tuan Tianxiang? Alis Tianxiang berkerut dalam. Bintang Luo berkata, Tang Zichen, bukan karena Tianxiang mencoba mengganggumu, dia juga melakukannya untukmu. Sudah kubilang, menurutku tidak ada gunanya menjadi murid Raja Hijau. Tianxiang berkata, Zhou, semua orang di dunia luar sekarang tahu bahwa guruku telah memberi isyarat kepadamu bahwa dia ingin menjadikanmu sebagai muridnya. Jika hasil akhirnya adalah kamu, bagaimanapun, tidak peduli untuk menjadi muridnya, maka wajah tuanku akan dihina. Sebagai satu-satunya Master Pil kelas 4 di pulau, tuanku terbiasa berada di atas. Jika kamu mempermalukannya secara terbuka, tuanku tidak akan bisa menelan amarahnya, dan aku takut padamu. Jadi aku mohon ikutlah denganku. Hati Tang Zichen bergetar, tidak memikirkan aspek ini, memang benar bahwa semua orang di dunia luar saat ini tahu bahwa Raja Hijau ingin mengambil Tang Zichen, dan Raja Hijaulah yang mengambil inisiatif untuk melempar cabang zaitun. Jika Tang Zichen tidak setuju, Raja Hijau memang sangat malu. Tuan Tianxiang, terima kasih telah mempertimbangkan saya, tetapi saya benar-benar tidak bisa memujanya sebagai tuan saya. Tapi bagaimana jika guru marah? Xing Luo juga berkata, Tang Zichen, kenapa kamu begitu keras kepala? Saya sedikit tergoda sebelumnya, tetapi sekarang saya benar-benar tidak merasakan apa-apa lagi. Maaf Tuan Tianxiang, kembali dan katakan apapun yang perlu Anda katakan. Hei, kalau begitu aku harus kembali dan membujuk tuanku. Tang Zichen, jaga dirimu. Hati-hati. Tianxiang pergi. Bintang Luo menghela nafas. Tang Zichen, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Jika kamu menyinggung Raja Hijau, aku akan melihat bagaimana kamu masih bisa melewati ini. Menyinggung Raja Hijau, dengan wajahku aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tang Zichen berkata, karena aku tidak ingin menjadi murid Raja Hijau, jadi Raja Hijau membunuhku. Apakah menurutmu Raja Hijau tidak takut ditertawakan jika ini keluar? Karena Raja Hijau peduli menyelamatkan muka, dia akan ditertawakan karena membunuhku, jadi jangan khawatir, Raja Hijau pasti tidak akan membunuhku, meskipun dia panas di dalam. Oh, kamu cukup pandai menebak hati orang, kuharap begitu. Sayang sekali kamu kehilangan kesempatan yang begitu bagus. Tang Zichen sedikit tidak bisa menerima kata-kata Star Luo. Dengan mendengus, Tang Zichen tidak takut menyinggung Star Luo dan bertanya, Nona Star Luo, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang memiliki lebih banyak energi dibandingkan dengan Green King dan Star Clan Anda? Omong kosong, tentu saja itu klan bintangku. Kalau begitu aku hanya kehilangan seorang murid yang menjadi orang setingkat Raja Hijau, dan kamu menghela nafas 1000 kali seolah-olah aku kehilangan 100 juta, bukankah kamu akan meremehkanku Tang seseorang ketika kamu melihatnya seperti itu? Serendah itukah aku di matamu, seseorang Tang? Murid kelas 4 Xian dan Master hanyalah keledai di mataku, kau tahu. Apakah aku, Tang, hanya mengarahkan pandanganku untuk menjadi level 4 Master Pil abadi di masa depan? Kesalahan besar, di masa depan, saya tidak hanya bisa menjadi dewa tertinggi, saya harus mencapai ketinggian pendahulu Raja Iblis dan menyelamatkan pendahulu Raja Iblis, jika tidak, apa yang dicari Raja Iblis untuk saya? Sekarang itu hanya Raja Hijau yang omong kosong, aku Tang Zichen meludah dan pergi. Bintang Luo terkejut di mana dia berada. Pada saat itu,
Telinga bintang Luo mendengar suara Raja Iblis. Hahaha, bagus, aku suka apa yang dikatakan Tang Zichen. Itu adalah mentalitas seorang pria yang telah mencapai kebesaran. Bintang Luo, mentalitasmu agak kurang. Bintang Luo, kamu perlu mengisi bahan bakar. Jika kamu tidak mengisi bahan bakar, aku khawatir Tang Zichen akan melampaui kamu. Saat ini, di rumah Raja Hijau tampak agak terburu-buru. Sekarang semua orang di dunia luar tahu bahwa saya mengambil inisiatif untuk mengungkapkan keinginan saya untuk mengambil Zhou Mi sebagai murid saya, tapi bagaimana jika Zhou Mi tidak memuja saya sebagai tuannya? Tidak pernah ada orang lain yang memohon saya untuk mengambil murid, tapi tidak ada murid yang tidak bisa saya ambil. Green King berjalan mengitari aula. Tidak lama kemudian, Tian Xiang kembali menguasai. Tian Xiang, cepat bicara, apakah Zhou Mi itu sudah datang? Green King bertanya dengan cemas. Guru, Zhou Mi berkata bahwa dia sudah memuja Tuan Jin Xia. Jika dia memujamu lagi, dia akan ditertawakan. Dia benar-benar tidak bisa memujamu. Aku harap kamu akan memaafkannya. Bukan dia tidak mau tetapi dia tidak ingin ditertawakan dan meninggalkan tuan lamanya. Tian Xiang telah mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan baik untuk Tang Zichen. Sebenarnya Tang Zichen tidak berbicara dengan baik. Raja Hijau berkata dengan marah, itu berarti dia tidak akan memujaku sebagai tuannya. Tuan, bukannya dia tidak mau, itu karena dia takut dimarahi karena meninggalkan tuan musim panas ini. Aku tidak peduli apa alasannya, singkatnya, dia tidak akan menyembahku sebagai tuannya. Sialan, jika ini menyebar, bagaimana lagi aku Green King akan berkeliaran di sini? The Green King berkata dengan putus asa. Tian Xiang berkata, Guru, Anda tidak ingin menyimpan dendam terhadapnya untuk ini dan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Jika orang tahu itu karena Zhou Mi tidak menyembah Anda menyimpan dendam terhadapnya dan mengirim seseorang untuk membunuhnya, itu bertentangan dengan statusmu sebagai master generasi dan orang-orang akan berpikir bahwa kamu terlalu kurang ajar. Raja Hijau mengamuk, beraninya kau berbicara untuknya. Guru telah salah paham murid hanya tidak ingin tuan marah dan merusak reputasinya karena Zhou Mi. Zhou Mi ini tidak memandangku, ini meremehkanku, kamu harus berhenti main-main. Tuan, setiap orang punya pilihan sendiri. Omong kosong, aku adalah Master Pil Abadi peringkat 4, pilihan apa yang dia miliki selain aku? Tuan tidak tahu, bahwa Zhou Mi tidak berspesialisasi dalam alkimia baginya hanya untuk menghabiskan waktu ketika dia bosan. Dibandingkan dengan alkimia, Zhou Mi lebih fokus pada mantra dan kekuatan. Apa maksudmu, Zhou Mi masih memiliki kekuatan? Raja Hijau terkejut. Tepatnya, Zhou Mi adalah seorang jenius bela diri, alkimia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatannya, dia hanya melangkah ke tahap tengah manusia abadi untuk sementara waktu dan mengalahkan peringkat ke-9 Wu Yong, dan itu adalah satu gerakan. Sekarang orang-orang di luar mengatakan bahwa Zhou Mi dapat bersaing dengan Mei Tianxing peringkat 1 di tahap tengah manusia abadi. Bukan untuk bersembunyi dari guru, saya mendengar bahwa Mei Tianxing berencana untuk melakukan duel puncak dengan Zhou Mi. Raja Hijau terkejut, Mei Tianxing. Bagaimana mungkin, tapi Mei Tianxing adalah cucu dari teman saya Mei Xit, yang selalu memamerkan bagaimana cucunya di depan saya. Ya, ini Mei Tianxing. Tidak mungkin, Mei Tianxing adalah cucu teman saya yang paling bangga dan paling bangga. Bagaimana mungkin, apalagi teman saya Mei Xit bahkan mengatakan kepada saya bahwa dia ingin menjodohkan Anda dengan cucunya. Saya pikir itu ide yang bagus, dengan latar belakang dan bakat keluarga Mei Tianxing, itu cukup untuk menyamai Anda. Anda mengatakan bahwa Zhou Mi dapat dibandingkan dengan Mei Tianxing, itu tidak mungkin. Raja Hijau menggelengkan kepalanya berulang kali. Tian Xiang gemetar, Tuan, apa yang baru saja Anda katakan? Menjodohkan saya dengan Maiden Green. Ya, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Tuan, saya tidak menginginkannya. Kamu gadis bodoh, bisakah kamu menikah dengan Mei Tianxing ini?
Jenis pria yang luar biasa, sudah tidak buruk kakek Mei Tianxing. Mei Sit adalah dewa atas yang kuat, terlebih lagi, Mei Tianxing sendiri adalah seorang jenius yang luar biasa, cucu Mei Sit yang paling bangga dan paling bangga, jika bukan karena fakta bahwa Mei Sit dan aku adalah teman lama, kamu pikir kamu bisa menikah dengan pria yang begitu baik ah? Tuan, Tian Xiang sedang terburu-buru. Baiklah, jangan cemas, masalah ini masih hanya pembicaraan pribadi antara aku dan Mei Sit, belum diputuskan apakah Mei Tianxing ini dapat melihatmu atau tidak. Jika kamu tidak melihatmu, tidak ada gunanya menjadi bahagia sekarang. Anda gadis, saya jelas berbicara kepada Anda tentang Zhou Mi yang tidak memuja saya sebagai guru, mengapa Anda mengubah topik pembicaraan dengan saya? Teruslah berbicara tentang Zhou Mi. Tuan, lakukan apapun yang kamu mau, silakan dan bunuh dia jika kamu mau, toh kamu yang kehilangan muka pada akhirnya. Bajingan. Tuan, saya akan memperbaiki pilnya. Tian Xiang pergi. Tian Xiang tahu bahwa Raja Hijau tidak akan berpikir untuk membalas dendam pada Tang Zichen, jadi dia tidak peduli, hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan untuk membantu Tang Zichen. Raja Hijau duduk dan berkata dalam hatinya, Zhou Mi ini, apakah dia benar-benar serbaguna? Apakah alkimia hanyalah sesuatu untuk menghabiskan waktu ketika dia bosan? Akan membuat marah banyak orang, dan kemampuan untuk menghabiskan waktu melampaui jumlah jenius Immortal Pillars yang tidak diketahui jumlahnya. Tidak, saya harus pergi ke keluarga Mei dan berbicara dengan Mei Sit dan omong-omong, tanyakan pada Mei Tianxing jika Zhou Mi benar-benar setara dengannya. Maka, Raja Hijau segera meninggalkan kediaman dan menuju ke keluarga Mei. Dan Tang Zichen, pada saat ini, kembali dari kediaman Xing Luo ke kediaman Master Imasia. Guru musim panas ini menyerahkan beberapa pil kepada Tang Zichen dan berkata, murid, saya telah selesai memurnikannya untuk Anda, jadi minumlah pil ini. Ini, Tuan, betapa malunya kamu menjadikan muridmu, kata Tang Zichen dengan malu. Dengan demikian, tampaknya masih lebih bermanfaat untuk memuja Grandmaster Jin Xia, dan memuja Raja Hijau, selain memiliki bimbingan yang sedikit lebih kuat di Master Pil Abadi. Tang Zichen tidak percaya bahwa dia bersedia mengambil begitu banyak ramuan abadi untuk Tang Zichen. Tuan Xia ini tersenyum, murid, jangan mengucapkan kata-kata sopan seperti itu. Karena kamu begitu baik dan benar kepadaku, bagaimana aku bisa memperlakukanmu dengan buruk? Selain itu, hanya ini yang aku miliki dalam hidupku, di masa depan, selama karena saya memiliki ramuan dan pil abadi yang bagus, saya pasti akan memberikan semuanya kepada Anda. Hei, guru, baiklah, makanlah dan lihat apakah itu bisa meningkatkan kekuatanmu. Kudengar Mei Tianxing berencana untuk memulai perang denganmu. Yang mana Mei Tianxing? Mei Tianxing bahkan tidak tahu, dia seorang selebriti, dia adalah cucu dari immortal atas yang kuat di keluarga Mei, dan dia sekarang jenius peringkat nomor 1 di peringkat menengah human immortal. Bukankah kamu mengalahkan Wu Yong? Itu Wu Yong adalah peringkat ke-9. Ketika Anda mengalahkan Wu Yong, semua orang melihat bahwa Anda mengalahkannya dengan satu gerakan, dan Mei Tianxing juga pernah mengalahkan peringkat ke-5 dengan satu gerakan, jadi semua orang membandingkan Anda dengan Mei Tianxing, dan secara pribadi mengatakan itu kamu dan Mei Tianxing berada di level yang sama, jadi, Mei Tianxing secara alami merasa tidak nyaman saat mendengar itu Tang Zichen tertawa, aku bilang siapa itu? Jadi itu adalah peringkat nomor 1 pertengahan manusia abadi tapi Tuan kenapa kamu berbicara omong kosong, bagaimana aku bisa berada di level yang sama dengan Mei Tianxing? Murid jangan lancang, karena dunia luar berpikir bahwa kamu dan Mei Tianxing berada di level yang sama, jangan rendah hati. Tang Zichen melambaikan tangannya berturut-turut, tidak, maksud saya adalah, saya beberapa tingkat lebih tinggi dari Mei Tianxing, jadi bagaimana saya bisa berada di tingkat yang sama dengan Mei Tianxing, bukankah itu menurunkan status saya? Guru Imasia terkejut di sana, mengotak-atik makna ini selama setengah hari, dan berpikir bahwa Tang Zichen terlalu sederhana untuk dianggap setingkat dengan Mei Tianxing.
Mei Tianxing sudah akan mati karena marah karena dianggap setingkat dengan Tang Zichen. Jika dia mendengar apa yang baru saja dikatakan Tang Zichen, saya tidak tahu berapa liter darah yang harus dia muntahkan. Hehe, guru, kalau begitu saya akan minum pilnya dan pergi berterima kasih kepada guru atas cintanya kepada muridnya. Hehe, kamu bocah, pergilah. Tang Zichen dengan acuh tak acuh mengambil pil dan kembali ke kamarnya. Dan saat ini, di keluarga Mei. Old Green, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang lelaki tua tersenyum. Raja Hijau tertawa, Mei Sid, tidak bisakah kamu datang menemuimu? Jarang Old Green datang ke sini atas kemauannya sendiri, masuk dan minum teh. Raja Hijau masuk. Biji Prem itu tersenyum. Old Green, aku khawatir kamu datang untuk sesuatu, ada apa? Saudara Plumseed, benar-benar tidak ada yang menyembunyikannya darimu. Memang aku datang ke sini untuk urusan bisnis. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang seorang pria bernama Zhou Mi. Biji plum itu mendengus, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar tentang dia. Aku benar-benar marah. Ada apa? Apa komi itu menyinggung perasaanmu? Itu tidak benar, Old Green, kamu juga tahu cucuku Tian King orang yang luar biasa, tapi desas-desus di luar sana, bahwa Zhou Mi sebenarnya berani berada di level yang sama dengan cucuku. Cucuku adalah orang yang luar biasa, dari mana asal Zhou Mi itu? Raja Hijau sibuk berkata, saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya di sini justru untuk orang ini. Menurut murid saya Tian Xiang, bahwa Zhou Mi ketika dia bosan, dia juga memurnikan pil, tetapi tingkat di mana dia memurnikan pil ketika dia bosan lebih dari banyak. Zhou Mi juga berpartisipasi dalam konferensi pil abadi tahun ini, dan dia tidak hanya mendapatkan skor sempurna dalam teori, tetapi dia juga jauh melampaui level yang sama dalam praktik. Ketika saya melihat bahwa dia sangat berbakat, saya ingin menjadikannya sebagai murid saya, jadi saya mengisyaratkan kepadanya, tetapi yang mengejutkan saya, cucu ini, sebenarnya tidak memuja saya sebagai tuannya. Untuk apa dia menganggap saya Raja Hijau? Biji plum juga terkejut. Aku baru saja mendengar dari Tian Xiang lagi bahwa alkimia Zhou Mi hanyalah pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan utamanya, dan itulah mengapa dia tidak memberiku penghormatan. Kekuatan Zhou Mi adalah yang terkuat, bahkan setingkat dengan cucumu Mei Tianxing, jadi saya datang untuk meminta klarifikasi. Mei Sid mendengus, pada tingkat yang sama dengan cucuku, omong kosong, ini hanya orang-orang bodoh di luar yang mengunyah kata-kata mereka. Mei Sid tidak dapat menerima bahwa masih ada orang jenius yang setingkat dengan cucunya di tahap pertengahan manusia abadi. Green King berkata, saudara Mei Sid, ku dengar Tian King berencana berduel dengan Zhou Mi. Tepat sekali, ketika cucuku siap, dia pasti akan menghajar bocah itu di depan umum. Cucu Plumseedku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak kucing atau anak anjing, Del. Haha, aku menantikannya, tepat pada waktunya, bantu aku juga, bajingan itu, yang mengira dia memiliki sedikit kekuatan, tetapi bahkan tidak repot-repot memujaku sebagai tuannya, seharusnya memberi pelajaran. Sayangnya, saya merasa tidak nyaman dengan status saya sendiri. Sebaiknya saya membiarkan Tian King membantu saya. Mereka berdua pertengahan manusia abadi. Bahkan jika mereka membunuh dan melukai Zhou Mi, semua orang hanya akan mengatakan bahwa Zhou Mi tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hahaha, Mei Sid juga tertawa senang. Raja Hijau menambahkan, ngomong-ngomong, apa yang saya katakan sebelumnya tentang menjodohkan murid saya Tian Xiang dengan cucu Anda Tian King, apakah Anda sudah memberitahu Tian King? Tentu saja, Tian Xing juga telah mendengar nama muridmu dan mengungkapkan harapan besar untuk Tian Xiang, namun Tian Xing sibuk dengan kultivasinya akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk mengunjungi Tuan Tian Xiang. Tidak perlu terburu-buru, belum terlambat untuk mempertimbangkan cinta antara pria dan wanita saat Tianxing selesai dengan jadwalnya yang padat. Itu tidak perlu, ketika Tianxing menantang Zhou Mi pasti akan ada banyak penonton, katamu. Bawa Tian Xiang ke sini, dan juga biarkan Tian Xiang melihat keanggunan Tian King saya di atas ring. Hei, ini ide yang sangat bagus. Jika muridku Tian Xiang melihat Tian King membunuh di atas ring tak terkalahkan dan ramah tamah, aku khawatir dia akan segera merasakannya.
Hahaha, itulah idenya, wanita mana yang tidak menyukai sisi pria yang begitu kuat. Biji Prem tertawa bersama, sepertinya penuh antisipasi. Di kediaman master musim panas ini, Tang Zichen telah meminum semua pil abadi. Fiuh, Tang Zichen merasa seolah-olah ada energi yang akan meledak di dalam dirinya saat darah panasnya mendidih. Tang Zichen merasa immortal ki-nya terakumulasi. Namun, itu tidak terakumulasi sebanyak yang dibayangkan Tang Zichen. 10 menit kemudian, Tang Zichen menghela napas panjang dan menonjol. Ranah Tang Zichen telah ditingkatkan dari setengah jalan ke belakang dari tahap tengah manusia abadi. Dengan kata lain, tahap pertengahan manusia abadi Tang Zichen telah mencapai akhir kultivasinya, dan jika dia mengambil langkah maju lagi, itu akan menjadi almarhum manusia. Tahap abadi. Hei! Tang Zichen menghela nafas. Begitu banyak pil, namun mereka hanya membiarkan saya meningkatkan ke akhir tahap pertengahan manusia abadi. Saya pikir, mungkin untuk bergegas ke tahap akhir manusia abadi. Tang Zichen tampak sedikit kecewa. Tang Zichen melangkah terlalu jauh, dia tidak memikirkannya, di posisi orang lain akan sulit untuk naik level selama ratusan ribu tahun, yang lain telah meminum lebih dari sekeranjang pil abadi antara ratusan ribuan tahun, dan pil abadi yang diminum Tang Zichen sekarang tidak banyak sama sekali. Belum lagi orang biasa, bahkan jika itu adalah bintang Luo yang juga memiliki teknik meludah abadi, pil yang sama yang diminumnya pasti tidak memiliki efek sekuat Tang Zichen. Jika tidak, bintang Luo pasti sudah terbang, bersamanya latar belakang keluarga, yang mana sumber daya immortal pil sebanding dengan Tang Zichen, tetapi Star Luo hanya berada di tahap pravana abadi sekarang. Tentu saja, mungkin juga semakin lama, semakin sulit untuk ditingkatkan. Tang Zichen keluar dari ruangan. Yun Meng bingung di luar. Yun Meng, apa yang membuatmu bingung? Tidak, tidak. Tang Zichen memandang Yun Meng, yang tampak sedikit menyedihkan atau, yah, bingung. Ayolah, sudah lama aku juga tidak berbicara denganmu, dan saat ini aku sedang dalam suasana hati yang baik untuk menemanimu. Apakah kamu masih memikirkan tentang kencan buta itu? Kamu terlalu banyak berpikir orang tidak melihatku, jadi mengapa aku harus menginjak-injak, kata Yun Meng dengan arogan. Lalu apa yang kamu lihat? Zoumi, aku tidak tahu apa yang aku lakukan di sini, tidak melakukan apa-apa setiap hari, tinggal di sini bersamamu di tempat tuan musim panas ini. Kamu bisa pulang jika kamu mau. Aku ingin kembali, tapi Yunzi tidak mau. Yunzi adalah menantu perempuanku, mengapa aku harus kembali bersamamu? Ini, hanya, Yun Meng, kamu setidaknya adik perempuan Yun Meng, katakanlah aku akan mengawasimu untuk melihat apakah ada bakat muda yang cocok untukmu, dan aku akan memperkenalkanmu sampai kamu puas. Aku tidak membutuhkannya, menurutmu aku ini orang seperti apa, menurutmu aku benci menikah. Jadi apa yang kamu mau? Aku tidak tahu. Yun Meng tersesat dan berjalan kembali ke kamarnya. Tang Zichen merasa Yun Meng sedikit menyukainya lagi. Tang Zichen tersenyum dingin, sedikit seperti aku lagi. Nah, apa yang kamu lakukan dulu? Kali ini, Tang Zichen tidak akan pernah menyukainya sampai mati, seorang wanita dengan 3 pikiran, demi Yunzi, jika dia bertemu dengan yang cocok di masa depan, Tang Zichen akan membantunya menemukan yang baik. Tuan Zhou, Nona Xing Luo meminta Anda untuk datang. Pada saat ini, pelayan Xing Luo datang untuk mengundang Tang Zichen lagi. Sial, berapa kali sehari aku harus diundang, jika kamu menyukaiku, katakan saja, mengapa membuatnya begitu melelahkan. Tang Zichen berkata dalam hati, Tang Zichen baru saja kembali dari Star Luo, meminum pil abadi dan datang untuk mengundang lagi. Namun, sulit bagi Tang Zichen untuk mengatakan tidak, lagi pula, dia masih berada di wilayah keluarga seseorang. Tuan Xia hari ini adalah master pil abadi yang disewa oleh keluarga Xing Luo, dan tempat tinggalnya adalah wilayah keluarga Xing Luo. Tang Zichen segera pergi ke rumah Xing Luo. Nona Xing Luo, ada apa mengundangku ke sini lagi? Tang Zichen, jangan salah paham, kali ini aku tidak mencarimu. Lalu siapa yang ingin menemuiku? Tang Zichen, keluargaku telah memperhatikan. Apa maksudmu? Tang Zichen terkejut.
Tang Zichen, dengan bakatmu untuk pil abadi yang begitu tinggi, ketenaranmu secara alami mulai tumbuh, keluargaku memintaku untuk membawamu ke sana. Kemana? Omong kosong, ke istana keluargaku, tentu saja. Oh, untuk apa? Belikan aku makan malam. Makan itu mudah, hanya itu yang kau lihat. Sejujurnya, keluargaku ingin merekrutmu, itu saja. Rekrut aku. Ayo pergi. Tang Zichen mengikuti Star Luo pergi. Tidak lama kemudian, dia tiba di salah satu aula utama klan bintang. Di aula utama, sudah ada beberapa pembangkit tenaga listrik level Earth Immortal yang menunggu. Tang Zichen terkejut bahwa ada begitu banyak dewa bumi dalam satu keluarga. Tentu saja, Tang Zichen tahu bahwa orang terkuat di klan bintang adalah dewa tertinggi, tetapi dewa tertinggi pasti tidak akan muncul di sini. Salam untuk semua senior. Tang Zichen memberi hormat. Xing Luo berkata, paman yang terhormat, Tang Zichen telah membawanya. Yah, tidak buruk, dia tampan, kata salah satu pembangkit tenaga Earth Immortal tertua. Terima kasih senior atas pujiannya. Tang Zichen, rumahmu ada di kerajaan abadi Yun Luo kan? Ya, siapa lagi yang ada di rumah? Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakangmu? Tentu. Latar belakang saya dapat dijelaskan dalam satu kata, kata Tang Zichen. Satu kata. Kata yang mana? Tidak ada. Nihil. Ya, junior tidak memiliki latar belakang. Oh, kamu cukup pandai menyimpulkan, Tang Zichen. Bagaimana kamu dan Xing Luo menjadi teman? Tang Zichen terkejut, masalah ini pasti tidak bisa dibicarakan begitu saja, terutama tentang hubungan antara 9 Daoist Demons. Tang Zichen hendak berkata ketika Xing Luo sedang sibuk berkata, paman, Tang Zichen dan aku bertemu secara kebetulan di kerajaan abadi Yun Luo, dan kemudian Tang Zichen datang untuk bergabung denganku di sini di benua persaudaraan pohon atas. Ngomong-ngomong, orang kuat yang mengajari saya mantra di masa lalu juga telah mengajari Tang Zichen. Kalau begitu, ya Tang Zichen, sekarang klan bintangku tertarik untuk merekrutmu, bagaimana menurutmu? Tang Zichen tersenyum, saya merasa sangat terhormat telah direkrut oleh klan bintang. Kalau begitu, kamu akan menikah dengan Star klan kami. Tang Zichen senang dan menatap Star Luo, hanya untuk melihat bahwa Star Luo agak tersenyum. Tang Zichen sibuk berkata, kalian berkata, biarkan Star Luo menikah denganku. Yah, itu tidak benar, bukan? Aku tahu aku sangat banyak, tolong, kapan pernikahannya? Aku berharap bisa lebih cepat. Tang Zichen tidak bisa menahan kegembiraannya. Star Luo di sisi lain merasa malu. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga Earth Immortal itu memiliki garis hitam di alis mereka dan berkata di dalam hati mereka, sedikit ini. Zi juga terlalu aneh. Don Zichen, jangan bersemangat dulu. Hehe, maaf. Tang Zichen, kami tidak mengatakan bahwa kami akan membiarkanmu menikah dengan bintang Luo, klan bintangku, dengan banyak anak, bukan satu-satunya. Bintang Luo adalah keturunan paling luar biasa dan cantik dari klan bintang kami. Dan yang lainnya Tang Zichen kecewa. Tentu saja, dengan siapa, biarkan Star Luo membawamu untuk bertemu dengannya atau, biarkan kamu memilih sendiri. Setelah mengatakan itu, pria kuat Earth Immortal itu menginstruksikan Star Luo, kamu membawa Tang Zichen untuk memilih seorang gadis seusia keluarga. Star Luo bertanya, bisakah kamu memilih semuanya? Selama itu bisa dinikahi, tidak apa-apa. Bintang Luo mengangguk, Bintang Luo pasti tidak akan memperlakukan Tang Zichen dengan buruk dan pasti akan membawa Tang Zichen untuk bertemu dengan yang tercantik. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Bintang Luo, kamu hanya bisa membawanya untuk bertemu Bintang Chao, Bintang Xiang, Bintang Le, Bintang Jiu, orang-orang ini, mengerti. Di depannya, aku bisa, jangan bilang hanya beberapa ini. Bintang Luo terkejut dalam hati, Bintang Luo telah berpikir untuk membawa Tang Zichen untuk bertemu dengan beberapa gadis paling cantik dan berbakat selain dia, tetapi dia tidak menyangka bahwa beberapa pamannya hanya akan mengatakannya kepada wajahnya, dan kenyataannya, dia hanya bisa memilih Bintang Chao, Bintang Xiang, Bintang Le, dan Bintang Jiu. Dan beberapa ini, di antara gadis-gadis yang sesuai usia Star Clan, dianggap rata-rata.
Kalau begitu aku sedang dalam perjalanan. Pergi. Tang Zichen berjalan keluar dari aula utama dengan agak kecewa. Tang Zichen sama sekali tidak tertarik. Bintang Luo Dao, kenapa ekspresinya hilang begitu saja? Kupikir mereka ingin memperkenalkanmu padaku, kata Tang Zichen. Star Luo tersipu dan tersenyum. Kamu sangat berharap untuk menikah denganku. Ya, sayangnya, aku tidak cukup baik untukmu, itu mungkin yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Bintang Luo berkata, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak pernah merasa bahwa kamu tidak cukup baik untukku, aku bukan tipe wanita yang hanya melihat keluargaku, aku mengikuti perasaanku, tapi sayangnya, saya tidak bisa membuat keputusan sendiri, jadi saya tidak berani menyukai siapapun, saya takut jika saya melakukannya, tetapi keluarga saya menghentikan saya. Oh, Tang Zichen tidak banyak bicara, lagi pula, saat ini, Tang Zichen benar-benar tidak memiliki apapun yang akan membuat Star Luo menyukainya, apapun yang akan membuat Star Luo rela mengkhianati keluarga dan menyerahkan segalanya untuk pergi dengan dia. Baiklah, aku akan mengajakmu menemui beberapa gadis dari keluargaku. Tidak, aku tidak tertarik kecuali kamu. Don Zichen, kamu telah melakukannya lagi. Kata Bintang Luo, tetapi Bintang Luo cukup senang di dalam melihat pengakuan telanjang dari Tang Zichen. Wanita mana yang tidak ingin disukai, hanya menganggap Tang Zichen sebagai teman dan tidak pernah memikirkan aspek ini, tetapi hari ini, dia menyadari bahwa Tang Zichen sebenarnya menyukainya. Tang Zichen berkata, suatu hari aku akan menikahimu, dan aku akan membuat keluargamu rela menikahkanmu denganku. Bintang Luo Dao, Tang Zichen, aku tidak ingin gadis kecil, bisakah kamu berhenti mengucapkan kata-kata kasar seperti itu? Jika kamu benar-benar menyukaiku dan benar-benar bertekad, maka lanjutkan dan bertarunglah. Kamu mengatakan itu karena kamu ingin aku benar-benar baik-baik saja di masa depan. Kenapa tidak? Toh aku akan selalu menikah, entah kamu atau orang lain, itu akan selalu dengan laki-laki, daripada dengan orang lain yang tidak kukenal dengan baik, kenapa bukan kamu? Hahaha, Stero, dengan kamu mengatakan itu, aku sangat termotivasi. Kamu benar-benar bejat. Xing Luo memelototi Tang Zichen. Tang Zichen dapat melihat bahwa Xing Luo tidak marah sama sekali, yang berarti bahwa Xing Luo setidaknya tidak mengganggu Tang Zichen. Jika tidak, jika ada wanita lain, dia pasti akan merasa jijik dan marah pada Tang Zichen tiba-tiba. Bahkan mengucapkan kata-kata kasar seperti terus seperti ini, kamu bahkan tidak bisa berteman. Tapi Xing Luo tidak merasa jijik, tidak marah, dan tidak mengatakan kata-kata yang menentukan, melainkan memberi Tang Zichen beberapa harapan dan dorongan, yang membuat Tang Zichen berterima kasih padanya. Dia tidak memandang rendah dirinya sendiri, dan Tang Zichen bersumpah dalam hati bahwa dia akan menjadi kuat. Ayo pergi, aku akan mengajakmu bertemu gadis-gadis dan melihat apakah ada yang kamu suka, kata Bintang Luo. Aku tidak akan pergi, kupikir aku sudah memberitahumu tidak tertarik. Tapi keluargaku ingin merekrutmu, dan jika kamu tidak pergi, keluargaku pasti akan berpikir kamu memandang rendah keluarga kami. Lucu, aku benar-benar kehilangan kata-kata. Ayo, pergi dan temui mereka, bahkan jika kamu harus berpura-pura, kalau ada yang kamu suka. Temui saja, temui saja. Tang Zichen berkata dalam hatinya, dia hanya akan menganggap itu semua sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dengan Star Luo. Star Luo membawa Tang Zichen bersamanya dan bertemu dengan 4 wanita bengkok. Tentu saja Tang Zichen tidak menyukai mereka, tetapi keempat wanita bengkok semuanya jatuh cinta pada Tang Zichen, dan bahkan satu, di tempat mengatakan bahwa dia siap membantu Tang Zichen malam ini, dan Tang Zichen sangat ketakutan sehingga dia menarik kakinya, keluar dan lari. Baiklah, aku sudah selesai bertemu keempatnya, kamu bisa membalas senior keluargamu, 4 aku bahkan tidak suka. Tidak ada, aku pergi dulu. Baiklah, kalau begitu kamu kembali dulu, aku akan membalas paman keluargaku. Tang Zichen kembali ke kediaman tuan musim panas ini. Tang Zichen memendam api di dalam hatinya. Master Imaha datang dan tersenyum, bagaimana? Apakah permohonannya berhasil? Brengsek, dengan ketulusan ini kamu masih ingin merekrutku, tapi kamu mengeluarkan barang semacam ini untuk menjodohkanku, kata Tang Zichen dengan putus asa. Apa yang sedang terjadi?
Para dewa bumi yang kuat dari klan bintang, mereka pikir aku tidak tahu bahwa mereka sama sekali tidak memperkenalkan gadis cantik kepadaku, tetapi mereka membiarkan Star Luo memperkenalkan 4 gadis bengkok dan jelek dengan bakat rata-rata. Master Imasya berkata, Magang, jangan salahkan klan bintang, mungkin kamu sangat berharga di mata mereka saat ini. Apa? Itu hanya layak untuk gadis-gadis jelek dari keluarga mereka. Ya. Daripada marah, lebih baik memikirkan diri sendiri dan meningkatkan nilai diri sendiri. Tentu saja, Master Imaha menyerahkan sepucuk surat dan berkata, hormat saya. Siapa yang memberiku surat itu? Mae Tianxing. Tang Zichen segera membuka surat itu, dan tiba-tiba pesan spiritual Mei Tianxing melesat ke dalam pikiran Tang Zichen, hanya untuk melihat tangan Mei Tianxing menunjuk dan berkata, Zhou Mi, saya Mei Tianxing, saya manusia peringkat menengah pertama di Sansharan Benua Yan. Pada tanggal 8 Maret, jika Anda berani datang ke medan perang duel Thunderbolt dan melawan saya akan menunggu Anda di medan perang duel. Saya harap Anda tidak akan menjadi kura-kura yang menyusut dan mengecewakan saya menang tidak melihatmu lagi. Don Zichen mendengus, sungguh membosankan. Tantang suratnya. Kuasai musim panas ini. Ya, tanggal 8 Maret, Tuan, hari ini hari apa? Hari kelima bulan Maret. Baiklah, hari ke-8 bulan Maret akan menjadi waktu bagiku, Tang, untuk sepenuhnya membuat nama untuk diriku sendiri. Mata Tang Zichen menatap tajam. Pada hari ke-8 bulan Maret, Tang Zichen akan menghajarnya habis-habisan di depan semua orang. Pada saat itu, Tang Zichen percaya bahwa dia akan benar-benar memukau semua orang, dan pada saat itu, Tang Zichen akan terkenal di sini. Namun, ini juga berarti lebih banyak bahaya yang tidak diketahui. Hati manusia berbahaya, dan akan selalu ada orang yang cemburu saat melihat betapa kuatnya Tang Zichen. Sebelum Tang Zichen mengambil pil abadi musim panas Tuan ini, Tang Zichen yakin akan mengalahkan 1 hingga 9 plus, dan sekarang kekuatan Tang Zichen telah meningkat, bahkan lebih mudah untuk mengalahkan tempat pertama Mei Tianxing. Tuan, aku akan berlatih mantraku dulu. Bagus. Tang Zichen segera mulai berlatih teknik silence tingkat kedua. Mantra pertama dari lapisan kedua ini, Great Escapement, telah dipraktikkan. Metode penindasan agung ilahi kedua, Tang Zichen masih dalam praktik. Saat ini, di salah satu aula utama klan bintang. Star Luo kembali untuk melapor. Bagaimana? Wanita mana yang dipilih Zhou Mi? Seorang lelaki kuat Earth Immortal bertanya. Bintang Luo berkata, Paman Sumber Bintang, saya membawanya untuk bertemu wanita yang Anda sebutkan, tapi sayangnya, Zhou Mi bahkan tidak menyukai mereka. Zhou Mi ini, matanya tampak agak tinggi. Betul, dia tidak memikirkan siapa dia tidak tahu apa yang baik untuknya, jika itu orang lain, untuk bisa memanjat kekerabatan dengan keluarga kita, dia akan bersedia untuk menikah bahkan jika babi keluarga kami dijanjikan kepadanya. Dia masih aneh dan menginginkan Star Luo kodok yang mencoba makan daging angsa. Beberapa dewa bumi yang kuat itu mengutuk ketidakpuasan, mereka berpikir bahwa klan bintang telah merekrutnya karena mereka mengagumi Tang Zichen, yang tidak memiliki koneksi latar belakang. Ini adalah hadiah baginya, belum lagi menjanjikannya seorang gadis jelek, bahkan jika dia dijanjikan seekor babi yang dibesarkan oleh klan bintang, dia harus berterima kasih. Star Luo sibuk berkata, tolong jangan katakan itu, Paman. Star Luo, apa yang kamu ingin aku katakan jika kamu tidak mengatakannya seperti itu, apakah kita salah? Ben adalah kodok dan hanya merekrutnya karena dia memandangnya. Paman, Zhou Mi adalah temanku, itu normal baginya untuk memandang rendah wanita-wanita itu, kita tidak bisa memfitnahnya karena itu. Baiklah, Xing Luo tidak perlu berbicara untuknya, dia tidak akan menerimanya, dia akan menyesalinya, jangan percaya padaku dan tunggu. Tepat pada saat ini, seorang pelayan masuk dari luar. Melaporkan kepada Yang Mulia, kami baru saja menerima pesan, Mei Tianxing telah mengirim tantangan ke Zhou Mi. Surat tantangan. Mengapa Mei Tianxing mengeluarkan tantangan untuk Tang Zichen? Bukankah Mei Tianxing menurunkan dirinya sendiri? Ya, seorang jenius seperti Mei Tianxing tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain makan dan menantang Zhou Mi kan?
Bahkan jika itu tantangan, kamu harus mencari kelas yang lebih tinggi. Ini, bawahanku tidak tahu. Mungkin, Mei Tianxing memiliki dendam terhadap Zhou Mi dan sengaja ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukannya. Star Luo sedikit terkejut di dalam ketika mendengar berita ini. Mei Tianxing adalah orang yang sangat terkenal. Bintang Luo bahkan pergi. Bintang Luo datang ke tempat Tang Zichen, tetapi, diberitahu bahwa Tang Zichen sedang berkultivasi mantra tertutup. Bintang Luo tidak mengganggunya. Sehari kemudian, haha, avatar kedua, metode penindasan hebat, aku mengetahuinya. Jadi ini mirip dengan metode pelarian hebat pertama. Tang Zichen tiba-tiba mendapat pencerahan. Tang Zichen segera berlatih. Dalam waktu kurang dari 2 jam, kehebatan kedua Tang Zichen, metode penindasan hebat, sepenuhnya dipraktikkan. Hahaha, sudah dipraktikkan. Tang Zichen sangat terkejut. Jika Star Luo tahu, dia akan terkejut sampai mati. Star Luo bahkan belum berlatih metode penekanan hebat yang pertama. Tang Zichen diam-diam berkata, avatar kedua dipraktekkan, metode domain besar ketiga, lanjutkan berlatih. Tapi, bagaimana cara melatihnya? Omong-omong, avatar kedua mirip dengan yang pertama, jadi apakah ada yang ketiga juga? Atau medannya, yang merupakan kombinasi dari pergulatan dan represi. Kemudian itu menjadi duniaku, dan ada medan. Ya, persatuan. Tang Zichen segera menutup matanya lagi. 2 hari kemudian, bibir Tang Zichen tersenyum. Seperti yang diharapkan, kombinasi dari kekuatan ilahi pertama dan kedua adalah kekuatan ilahi ketiga, hukum domain besar. Sayangnya, terlalu sulit untuk berlatih, saya sudah memahaminya, tetapi saya hanya bisa berlatih itu sedikit. Sekarang saya tidak punya waktu untuk terus berlatih. Hari ini adalah hari ke-8 bulan Maret. Saya harus segera bergegas ke medan perang duel Thunderbolt. Jika saya terlambat, Mei Tianxing akan berpikir bahwa saya tidak melakukannya, tidak berani. Bersambung.